Halo, iya. Hiladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir kajian online perdana ini ya. Insya Allah kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Dr. Feby Nawawi. Untuk itu, untuk MC dan moderator akan kita serahkan kepada Teh Nabila. Teh Nabila, maka dipersilakan. Ya. Alhamdulillah, Ibu. Kepada ibu yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kesempatan dan kesehatan ya ibu-ibu, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita semua tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, nama saya Nabila Qurrata Aini, dipanggilnya Nabila, anaknya Ibu Sopi, rumahnya di Cisaat, dekat SDI Taskia. Nah, di sini insya Allah saya akan memandu jalannya acara ya ibu-ibu. Semoga kita bisa menjalankan agenda ini dengan lancar dan juga tak lupa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit saya menyampaikan yang mengenai aturannya. Jadi mohon untuk ibu-ibu bisa mematikan audionya terlebih dahulu selama materi ataupun ketika saya berbicara agar kondusif ya Bu. Kemudian juga nanti untuk susunan acaranya yang pertama itu akan ada pembukaan oleh saya sendiri, kemudian tilawah, kemudian penyampaian materi inti, selanjutnya tanya jawab dan penutup. Mari kita buka terlebih dahulu acara kajian kita, kajian online Mekarsari Madani edisi Ramadan. Tetap sehat di Ramadan untuk melawan COVID-19 bersama Dr. Gigi Feby Nawawi dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu akan ada pembacaan tilawah. Untuk Saudari Nanda sudah siap? Iya Nabila, insya Allah siap. Oke, siap. Kepada saudari kita, Saudari Nanda, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak ya ibu-ibu, saya ingin membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan,
lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti ya yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter Gigi Febi Nawawi. Saya ucapkan selamat datang juga kepada ibu-ibu yang sambil nontonnya di YouTube ya Bu ya, dan juga ada yang bergabung di Zoom juga. Semoga kita semua bisa menyimak dengan baik apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dokter. Kepada Ibu Dokter sudah siap Ibu? Mangga, siap? Mangga. Siap, oke. Kepada Ibu Dokter Gigi Febi Nawawi yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini yaitu mengenai tetap sehat di Ramadan untuk melawan COVID-19. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji milik Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa sampai dan menikmati masuk ke bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa masuk di Ramadan. Baik ibu-ibu yang di WAG ataupun di Zoom, alhamdulillah kita bisa kajian kembali dan saya kembali mengawali untuk kajian online. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa, harus kalaupun bertemu harus menjaga jarak seperti itu. Biasa sombong heula cenah. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita mulai. Banyak pertanyaan dan juga mungkin ada orang yang pada awalnya mengatakan bertanya, apakah Ramadan atau saum pada bulan Ramadan ini akan membuat kita menjadi tidak siap atau imunnya menurun gitu ya. Ya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Untuk tahun ini kita semua diuji, dunia diuji. Kalau orang-orang bilang bumi sedang melakukan perbaikan pada periode 100 tahunan atau 1 abad, yaitu dengan adanya pandemi atau berkembangnya atau merebaknya penyakit COVID-19 atau coronavirus disease 19 yang pertama kali hadir itu sejak bulan Desember 2019 di negara Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan. Dan hari ini, sampai hari ini, semua kota, semua negara sudah mendapat atau sudah terkontaminasi atau sudah terpapar oleh virus ini. Dan saya terakhir baca di Palestina juga sudah kena hari ini. Jadi tidak ada satupun daerah yang tidak yang tidak kebal atau jadi tidak terkontaminasi. Dan hari ini perdata bulan hari kemarin pertanggal 27 April Kabupaten Sukabumi, ya, kita yang terdekat itu sudah terkonfirmasi positif 7 orang. Artinya 7 orang ini adalah orang-orang yang dia sakit ataupun tidak, tapi kondisi hari ini masih isolasi, masih positif membawa virus ini seperti itu. Dan yang dari 7 orang ini ada beralamatkan Cicurug 2 orang dan Cidahu 1 orang. Jadi tetangga kita sudah dekat. Hari ini paparan itu sudah semakin dekat. Ya. Nah, kalau saat pandemi seperti ini,
gitu. Bagi kita-kita yang dengan adanya pandemi maka kita ada keterbatasan. Kita dimohon tidak keluar rumah, kita hanya di rumah saja, dan kebijakan diam di rumah itu sudah dimulai per 16 Maret, berarti sudah 1 bulan lebih dan hari ini masuk ke minggu kelima, ya, seperti itu. Lumayan 5 minggu untuk orang yang terbiasa jalan keluar itu seperti Bu Ririn mungkin ya Bu, yang biasanya terbang ada ada kejenuhan dan juga ada seperti itu. Jadi bagaimana apakah dengan seperti ini kita juga harus saum? Pasti. Untuk kita yang memang muslim, maka ibadah saum ini tidak menjadi tidak harus tetap berjalan. Semua ibadah juga harus tetap berjalan. Hanya mungkin yang tidak bisa kita lakukan adalah sholat tarawih yang berjamaah, seperti itu. Ya, jadi sholat tarawih yang berjamaah. Kita harus melihat ya. Nah, apakah imun kita akan rentan kalau kita saum? Insya Allah tidak. Kenapa? Mari kita lihat. Kita baca sirah Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu saum tidak membuat sakit. Adakah kita selama mungkin saya sudah beberapa tahun ya mulai balik gitu. Apakah kita ketika karena saum sebulan akhirnya kita menjadi sakit? Tidak ya, malah menyehatkan. Karena apa? Terbukti Nabi kalau Rasulullah dulu dan para sahabatnya menjadikan Ramadan adalah sebagai momentum yang baik untuk menjaga keteraturan. Nah, ini yang diingatkan. Keteraturan dan kesehatan. Kenapa keteraturan? Maka coba. Pertama kalau untuk makan ya, kita teratur kan. Makan itu hanya pada saat sahur dan buka, dan di antara waktu buka dan sahur saja, tidak akan banyak seperti itu. Jamnya juga pasti insya Allah teratur. Kalau biasanya sahurnya jam 4, pasti tiap hari selama 30 hari itu pasti seperti itu. Kalau buka pasti sama, maghrib langsung pada buka, seperti itu ya. Jadi momentum untuk menjaga keteraturan dan juga kesehatan. Dan juga kenapa kita akan menjadi sehat? Karena saum merupakan sebuah tindakan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan baik fisik maupun non fisik, seperti itu ya. Nah, sebetulnya ibadah saum ini adalah sebagai latihan untuk tubuh agar kembali sehat. Bagaimana agar tubuh menjadi sehat selama saum? Nah, mari kita mudah sebetulnya. Mari jalankan saum dengan benar, dengan membiasakan semua aktivitas hidup kita terjadwal teratur, sehingga ritmenya teratur. Seperti jadwal makannya kita teratur, aktivitasnya teratur, ibadahnya juga harus teratur, terjadwal dan teratur. Nah, kenapa ibadahnya harus semua teratur? Kadang ya ada, karena sedang semangat-semangatnya, coba dilihat ibadah itu. Dulu kalau tarawih masih berjamaah, kalau 10 hari pertama masjid itu akan ramai ya, seperti itu. Ramai terus penuh sampai tidak itu. Semua semangat. 10 hari kedua berkurang, safnya maju, katanya seperti itu. 10 hari terakhir safnya tambah maju karena semua berpindah katanya tarawihnya ke ke mall dan kemana, nah, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ibadah. Terus atau kedua, contoh yang lagi yaitu ibadah sholatnya. Ibadah baca Al-Quran. Ketika kita sedang semangat-semangatnya, kita bisa baca Al-Quran 1 juz itu cuma berapa menit gitu ya, di awal waktu. Gitu. Jadi tanggal 1 mungkin jam 7 gitu sudah selesai. Padahal sebaiknya ada pengaturan. Nah, ini sebetulnya itu juga aktivitas yang tidak teratur itu seperti itu malah tidak terjadi dengan baik, malah akan membuat kita juga kewalahan. Karena apa? Contoh ya, karena kalau kita lihat Rasulullah dulu gitu ya, kalau tentang masalah makan ya, kalau Rasulullah dulu makan, terbiasa makan tuh hanya 2-7 butir kurma saat berbuka puasa. Ya. Jadi lanjut sholat ibadah, dan ibadahnya apakah seperti itu? Kalaupun makannya porsinya seadanya, ya. Nah, dalam beribadah pun beliau tidak berlebih-lebihan, tidak tergesa-gesa. Jadi
semua dinikmati. Makanya kalau tarawihnya panjang, tidak buru-buru seperti itu, dan baca Al-Qur'annya juga panjang, dibuat kalau ada kan, kalau kita pengen 1 juz selesai, 4 halaman per 4 lembar setiap bada sholat, itu. Nah, seperti itu. Jadi semua tidak tergesa. Jadi kita bacanya tartil, bisa baca juga, bisa baca artinya gitu. Jadi dan akan teratur. Jadi tidak hanya makan, yang makan pasti insya Allah kita makannya pasti teratur ya jadwalnya, saat sahur dan saat buka saja jam-jamnya seperti itu. Tapi juga dalam beribadah pun kita dalam aktivitas manapun juga, semua aktivitas kehidupan kita dari pagi apa dari mulai bangun sampai kita tidur lagi itu sudah mempunyai jadwal yang teratur. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah kalau kita bagaimana Bu? Gitu ya. Mari coba kita ini mumpung baru hari ke-5 karena menurut ini 30 hari itu kenapa sih saum itu 30 hari atau 1 bulan? Karena kebiasaan yang dibentuk dalam 30 hari minimal gitu atau 5 hari maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang refleks gitu ya. Jadi kebiasaan insyaallah. Nah begitu. Nah, tentang masalah saum atau apakah kita boleh saum atau tidak boleh saum pada saat pandemi ini, maka kita cek tadi sudah dibacakan oleh Nabila ya. Nanda bahwa yang tidak saum itu hanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mampu, sudah tua dan juga karena berhalangan atau dalam perjalanan kayak gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di inti dari ini bahwa saum itu adalah menyehatkan yang apa? Menyehatkan yang sesuai dengan definisi WHO. Kita akan sehat secara fisik, tadi dilihat dari karena cara makan kita, insya Allah makanan kita adalah makanan yang sehat, thayyib, baik, dan halal, seperti itu. Nah, karena makan halal aja pada saat siang kita tidak boleh. Dan yang kedua, sehat secara emosional. Karena apa? Saat saum kita akan menahan emosi ya. Karena apa? Karena kalau kita marah, tidak membatalkan saum, tapi membatalkan pahalanya. Yang ketiga, kita akan sehat secara intelektual. Kenapa intelektual? Saat saum banyak waktu, atau apalagi saat ini pandemi, banyak waktu, maka marilah kita baca Al-Quran, tidak hanya membaca Arabnya saja, gitu ya. Mari kita telaah, kita kaji, dan kita juga lebih banyak mengikuti kajian. Terakhir, secara sosial, karena apa? Pada saat Ramadan, maka ketika orang lebih banyak berlomba-lomba melakukan infak sedekah. Karena apa? Karena itu. Jadi kan orang walaupun nanti social distancing pada saat ini, tetapi tetap tidak menjadi sebuah halangan kita tetap saling berbagi. Contohnya saja kan kalau orang yang memberikan 1 porsi pada orang yang tajil gitu ya, maka infak pada atau sedekah takjil itu kita mendapatkan pahalanya sama dengan orang yang saum pada hari itu tanpa mengurangi saum pahala orang tersebut kan seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah saum dengan itu maka kita akan secara sehat secara paripurna, sehat fisik, emosional, intelektual maupun sosial. Nah tipsnya kalau dari WHO tipsnya seperti ini. Nah yang pertama ini yang paling suka ini. Terutama Pak saat buka ya. Saat buka, kita kadang lebih banyak makan, semua dimakan. Jadi hidangan kita adalah sebaiknya untuk saat ini pandemi terutama, perbanyak minum air putih dan tidak berlebihan minum yang manis ternyata. Jadi bukan kalau iklannya, tapi sekarang saya jarang lihat ya, apa masih ada ya, berbukalah dengan yang manis gitu, sekarang ganti. Berbukalah dengan air putih atau sunnahnya dengan kurma, seperti itu. Jadi karena apa? Karena memang pada saat pandemi ini, pada COVID itu tidak suka, virus itu dengan ini, dia lebih suka pada yang manis-manis gitu, kalau kurma insya Allah tidak. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan gizi saat berbuka dan hidrasi saat berbuka. Pertama adalah konsumsilah makanan yang segar dan seimbang. Insya Allah kita jadi bukan yang kemasan, bukan yang instan. Jadi ya, itu kembali ke sana. Dan berbanyak minum air putih. Mangga minum air putih
1,5 liter selama dari buka sampai sahur. Berarti itu silahkan dibagi ya. Dan yang kedua, apa lagi? Jangan lupa pada saat kita ingin beramal tadi kan kita ingin berinfak, ingin tetap membagi. Kemarin saya lihat ada sebuah kejadian di berita sekilas bahwa ada yang membagikan sembako tapi akhirnya menjadi antri seperti dulu. Nah itu kalau kita sebagai kita, kalau memang kita akan memberikan, mohon tidak seperti itu. Lebih baik membagikannya tidak membuat mereka mengantri. Kita kalau ada waktu kita yang bagikan ke rumahnya masing-masing. Atau kalau memang yang seperti yang saat ini banyak menempelkan di pagar rumahnya gitu ya. Tapi insya Allah kalau di sini di Mekarsari tidak usah seperti itu. Lewat silahkan ada beberapa yayasan, ada yayasan itu ada juga Likonya atau apa, insya Allah akan terini. Jadi pertama adalah saat itu harus memperhatikan pembatasan fisik dan kebersihan diri, tidak menciptakan kerumunan, jaga jarak, menggunakan masker. Ayo kita gunakan masker setiap kita keluar rumah seperti itu dan senantiasa mencuci tangan dengan sabun ya, dengan sabun. Yang ketiga, tipsnya adalah tetap menjalankan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu tetap digalakan selama berpuasa. Mungkin hanya intensitas dan jenis gerakan yang dipilih penting bagi kita untuk menjaga. Jadi tidak perlu yang berat-berat ya. Kalau memang tidak biasa ini, insya Allah sih nggak usah senam yang kayak gimana. Kalau kita sih jarang ya yang harus lari seperti itu. Tapi aktivitas fisik di rumah yang bisa minimal ada germas gitu di YouTube itu banyak 15 menit apa 10 menit menjelang sahur buka itu boleh silahkan lakukan karena tetap aktivitas fisik itu harus kita lakukan. Jadi bisa mengikuti kelas online atau video olahraga, nah itu yang dilakukan. Nah yang terakhir mungkin tapi insya Allah ibu-ibu mah nggak ada ya, mungkin bapak-bapaknya masih. Nah itu bisa diingat menghindari konsumsi rokok dan tembakau. Kenapa? Dalam situasi apapun, termasuk Ramadan dan saat pandemi, sebab perokok umumnya sudah memiliki kapasitas paru-paru yang berkurang. Nah, dan perokok ini, kondisi ini bisa meningkatkan resiko seseorang untuk terjangkit virus corona dan menyebabkan seorang tidak bisa menjalankan puasa dengan baik. Ternyata, walaupun sekarang katanya ada yang selalu kasar katanya boleh aja virus corona takut pada tidak akan masuk, tapi terkait penelitian yang lebih ini adalah pada orang perokok, salah satu perokok itu adalah satu yang pihak yang paling juga beresiko tinggi untuk masuknya COVID-19 ini. Jadi itu yang harus kita hindari rokok. Menghindari rokok itu bukan hanya kita juga merokok, tapi juga asap rokok di sekitar kita. Jadi mohon mungkin ibu-ibu bisa menyinikan di rumahnya sebaiknya, apalagi sekarang pandemi banyak orang yang selalu di rumah. Kalaupun memang bapaknya masih merokok, suaminya masih merokok atau itu orang masih merokok, silakan rokoknya di luar, artinya tidak di dalam rumah dalam satu itu karena tetap rokok pasif akan lebih ini. Mungkin itu saja Ibu. Ibu-ibu semua tips dari saya sedikit tetapi kita mudah-mudahan kita lebih itu. Mari intinya adalah ketika saum ini, ketika Ramadan ini, mari kita buat keteraturan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita itu terdiri dari sel-sel yang bergerak teratur, gitu ya. Bergerak teratur. Semua diawali dengan degup jantung yang berpompa secara teratur. Jadi kalau kita saja tubuh ini teratur, kenapa tidak kita ke aktivitasnya juga tidak teratur? Mari kita lakukan teratur, mulai kan dari saat saum ini kita jadwal makan ya, jadwal makannya teratur, jadi tidak nanti mudah-mudahan pada saat tidak langsung merdeka seperti itu, tapi tetap teratur. Yang kedua aktivitas terjadwal teratur walaupun di rumah, mangga kita buat jadwal. Dari jam ini sampai jam ini apa, tuh ibadahnya juga teratur dan juga aktivitas fisiknya juga teratur. Insya Allah kita akan memenangkan perang dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan bulan Mei akhir sudah melandai dan tidak tambah banyak yang terpapar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita hari ini menjadi lebih diterima Allah sama Allah.
subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter atas tips-tips yang telah dibagikan ya kepada kita semua yang pastinya insya Allah pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya Bu Dokter mau dijadikan satu termin dulu 3 pertanyaan atau langsung saja dijawab? Maka gimana saja, langsung jawab aja boleh atau ditunggu 3 pertanyaan boleh? Oke, siap. Langsung dijawab aja ya Bu. Jadi ini ada Ya, kamu pertanyaan jawab aja. dari Bu Atin Mekarsari. Kan sekarang banyak yang OTG atau orang tanpa gejala. Kita kan masyarakat awam jadi bingung. Apakah ciri-ciri OTG supaya kita bisa waspada? Terima kasih. Monggo Bu bisa langsung dijawab. Kan udah tanpa gejala ya, berarti OTG-nya nggak ada. Jadi yang disebut OTG, baik ya kan? Jadi yang disebut OTG, mari kita lihat definisinya. OTG itu adalah orang, jadi bukan orang yang baru datang dari status merah, kota status merah gitu ya, kota yang zona merah, tapi orang yang kita tahu dia tidak sakit, tapi dia kontak dengan yang positif gitu ya. Contoh ya. Contoh yang kasus yang paling banyak itu Bapak Wali Kota Bogor. Ya, seperti itu. Jadi dia OTG. Tapi sampai kita tahu dia OTG karena karena pada saat kalau dia sih terlihat OTG pada saat langsung di swab ya, diperiksa labnya gitu kan. Tapi kalau pada saat itu Pak Wali Kota itu ketemu dengan orang, melakukan pertemuan, kan beliau itu kan tanggal 16 Maret pulang dari mana gitu ya. Nah, tanggal 17 Maret itu masih rapat. Nah, rapat di tempatnya gitu ya, di kota di kantornya. Nah, orang-orang yang pada saat itu 16 Maret belum rilis ya beliau sebagai positif ya. Nah, pada saat itu ada berapa minimal 10 orang gitu kan yang ikut rapat. Nah, 10 orang yang pada saat ikut rapat kita sebut OTG pada saat wali kota itu sudah disebutkan positif hasil labnya. Nah, gitu. Seperti itu. Sampai dia diperiksa lab bahwa dia negatif. Itu. Jadi OTG itu Mama Nanda berarti adalah orang yang memang kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Jadi benar-benar sudah dikatakan dia positif. Dan kalau cuman orang itu kita perkirakan dia baru datang dari Bandung, dari Jakarta, atau dia ini tidak, atau mungkin kalau kita mungkin gitu seperti itu. Jadi begitu ya untuk OTG. Jadi tidak, dan yang menentukan OTG atau tidak atau status-status itu ODP, OTG, PDP atau POP adalah dokter sebetulnya, tenaga kesehatan yang menentukannya. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Ibu. Siap. Yeah. Nah, selanjutnya udah ada pertanyaan yang kedua ya, Bu, dari Ibu Endah. Pertanyaannya, makanan dan minuman pembuka yang banyak diperjualbelikan kadang membuat kita banyak yang dibeli dan disiapkan, seperti es kolak dan lain-lain. Apakah makanan-makanan seperti itu bisa berdampak pada kesehatan di kala Ramadan ini? Mohon dijelaskan makanan dan minuman apa saja yang sebaiknya dikonsumsi agar imun kita kuat di saat sikon ini. Terima kasih. Jadi terkait makanan-makanan yang dibeli di luar ya, Bu ya, itu bagaimana? Silahkan dijawab. Iya. Ya itulah kita ya pada saat saum kita berbeda dengan Rasulullah. Kita kadang pada saat saum terus jalan-jalan, tapi sekarang sudah nggak terlalu banyak ya yang jualan. Dulu kan ada khusus ngabuburit, ada jajanan. Akhirnya semua dibeli gitu, dimakan tidak. Sebetulnya, ini tadi yang saya baca di slide ke berapa ya saya lupa, ada di situ. Perbanyak minum air putih dan
tidak berlebihan minum yang manis gitu ya. Berarti kalau kolak udah ada minumnya, ada kolak, ada sirup, ada es buah gitu ya. Kan kadang gitu ya, kadang ada orang yang di meja, pilih saja salah satu, mau mana gitu. Jangan semuanya. Jadi karena kita lebih banyak, karena apa? Karena setelah minum minuman manis, kita kadang kenyang, tidak minum air putih. Jadi lebih baik minum air putih, cukup yang manisnya kalau memang itu adalah kurma saja satu macam. Tapi kalau tidak ini memang enggak, silakan. Tapi cukup satu macam saja. Karena memang secara berdasarkan penelitian, berlebihan minum makanan yang manis pada saat corona ini malah COVID ini, pandemi ini malah menurunkan imun, seperti itu. Jadi tidak berlebihan, mangga boleh apa saja sebaiknya, tapi tidak berlebihan, itu yang intinya, secukupnya saja, gitu. Oke, Gitu. terima kasih Bu jawabannya. Udah masuk lagi juga pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Bu Lili asal Mekarsari. Pertanyaannya, dalam kondisi saum, seharusnya kondisi tubuh menjadi lebih sehat jika sesuai sunnah. Namun pada kenyataannya, kadang pola makan yang belum sesuai tuntunan sunnah bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan khasiat saum secara sempurna. Misal masalah gorengan yang kadang seolah menjadi keharusan saat berbuka, atau makanan olahan yang oleh para ahli kesehatan sebaiknya dihindari di masa pandemi ini. Jika pola makan kita kurang baik, adakah kemungkinan mudah terinfeksi ketika kondisi saum? Monggo Ibu dijawab. Kalau itu kan salah satunya saja ya, gitu ya, ketahanan tubuh dengan makanan, dengan kita menjaga kebutuhan gizi dan hidrasi yang baik pada saat berbuka. Tetapi selain itu untuk mencegah kenanya itu adalah terpaparnya, pertama yang penting adalah diam di rumah, gitu kan? Itu yang pasti kan? Selalu diam di rumah, bila tidak ada keperluan yang mendesak sekali, maka sebaiknya kita diam di rumah. Yang kedua, kalaupun memang harus keluar, hindari kerumunan. Yang ketiga, itu kalau itu dijaga, selalu cuci tangan pakai air mali dan sabun. Kenapa? Atau pakai hand sanitizer? Karena memang paparan atau virus itu hanya bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, hidung, dan mata. Jadi kadang kan tapi dia bisa nempel di tangan kita kalau kita udah habis bersin gitu. Nah kan seperti itu. Jadi kalau itu protokol itu kita tetap lakukan walaupun memang kebutuhan gizi kita tidak terbaik ya, itu insya Allah kita tidak kena seperti itu. Jadi ini salah satunya saja bahwa tapi kenapa tidak ya gitu. Kita penuhilah kebutuhan gizi kita. Jadi bukan banyaknya, tapi dalam sepiring itu kita bagaimana yang sesuai seperti itu. Ya. Begitu mungkin? Iya, siap Ibu. Jadi memang yang paling penting itu ya kita buka dengan makanan yang baik-baik ya untuk kesehatan kita juga ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Tri Mekarsari. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, bagaimana cara dokter menjaga kesehatan saat pandemi ini dengan profesi Ibu sebagai dokter? Kemudian yang kedua, kalau saat ini ada masalah dengan kesehatan gigi, apa yang harus kami lakukan? Silakan Ibu dijawab. Hatur nuhun Bunda Tri. Saya kebetulan saya tidak langsung menangani pasien COVID ya. Tapi kami kan di puskesmas hanya mendata saja dan men-screening. Kita mencari yang kira-kira memang tadi yang OTG dan yang banyak seperti itu. Jadi insya Allah paparannya sedikit. Ya, yang kedua sebagai cara untuk ini juga kami mengurangi, terutama dokter gigi, dokter PHT, dokter paru adalah orang-orang yang rentan dari walaupun tidak merawat yang penyakit COVID gitu ya, yang terkonfirmasi, tapi kami rentan karena wilayah kerja kami adalah mulut, hidung, dan tenggorokan untuk PHT ya, seperti itu, dan juga dokter mata. Jadi artinya sudah menjadi kebijakan dari organisasi profesi dan juga dari pemerintah, kementerian, untuk kasus-kasus gigi, untuk kasus-kasus THT, untuk kasus-kasus mata. Kalau tidak emergensi, kalau tidak yang gawat darurat yang itu, maka ditunda saja dulu. Nah kalau sakit gigi
mangga buat ibu-ibu di Mekarsari mah tinggal WA saya saja. Nanti akan saya tulis resepnya, tapi kalau obatnya mah enggak, silahkan dicari saja. Jadi tetap ada beberapa sih yang memang, karena sebaiknya memang kami tidak melakukan tindakan-tindakan dulu saat ini. Dalam artian tidak cabut dulu, tidak melakukan tambal seperti itu. Karena apa? Karena itu riskan. Kalaupun harus ada yang kita lakukan, kami harus memakai APD level 3. APD level 3 itu yang seperti orang yang sedang merawat COVID. Jadi kayak astronot itu. Pernah dilihat kan tuh ibu-ibu semua? Bunda Tri udah lihat, pernah lihat tuh. Nah itu tuh nggak nyaman pakai yang seperti itu. Jadi saya masih menghindar. Insya Allah seperti itu. Ya, sama aja sih kalau tipsnya Mak. Saya jalankan yang ini saja. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Siap. Siap Ibu. Semoga terus Mhm. dijaga ya Bu keselamatannya Amin. yang ada di puskesmas Amin. terutama. Mhm. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang terakhir Bu dari Bu Mai asal Mekarsari. Iya. Apa yang Iya. disebut masa inkubasi Bu? Mungkin bisa di-sharing ilmunya. Oh ya, gitu baik. Apa yang disebut masa inkubasi? Masa inkubasi itu adalah masa masa terlihatnya gejala sakit karena ada infeksi gitu ya. Ya. Jadi masa terlihatnya, jadi masa bekerjanya si virus itu yang sampai memperlihatkan gejala-gejala sakit. Makanya disebut masa inkubasi. Itu disebut masa inkubasi. Nah, untuk COVID-19 ini masa inkubasinya adalah dari 2 hingga 14 hari. Jadi sepertinya begini, hari ini tanggal 28 April, kalau siapalah si A gitu, Tuan A itu dia ketemu dengan orang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kan masuk dalam tubuhnya dia lewat lewat mulut kah, lewat hidung, karena dia lupa gitu. Jadi pokoknya masuk aja. Biasanya lewat mulut ya, masuk apakah dari tangannya, atau lagi ngobrol dengan yang ini. Nah, dari tanggal 20, tidak pada tanggal 2, tidak hari ini dia langsung akan batuk pilek, salah satu gejalanya ya, tidak. Biasanya paling bisa besoknya atau lusa, atau paling lambat baru ada orang yang memang imun tubuhnya itu baru hari ke-14. Berarti tanggal 28 ditambah 14 hari. Itu yang disebut masa inkubasi. Jadi makanya kenapa kita sebut untuk isolasi diri 14 hari bagi orang-orang yang baru saja datang dari zona merah atau baru saja kontak gitu dengan yang karena apa? Untuk melihat apakah selama 14 hari ini dia menjadi sakit atau tidak. Seperti itu. Itu yang disebut masa inkubasi, Bu Mai. Insya Allah mudah-mudahan menjadi paham. Oke, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Mungkin yang terakhir bisa closing statement Bu, ada? Enggak. Oke, enggak. Baik Ibu, seperti yang pernah saya ini, ternyata untuk menjadikan kita sehat itu bukan hal yang sulit ya, tapi hal-hal mudah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mari kita jaga keteraturan. Nah, terutama untuk saum ini, saat Ramadan ini, keteraturan dalam makan, keteraturan dalam beribadah, dan juga aktivitas yang lainnya. Jangan lupa dan selalu berpositive thinking, selalu mengingat Allah, terutama berzikir. Jangan lupa itu. Karena insya Allah ternyata tadi saya lupa, di orang yang sehat secara emosionalnya, yang selalu dekat, spiritualnya selalu dekat dengan Allah, insya Allah dia akan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Ini adalah ujian bagi kita semua, mudah-mudahan kita menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya atas penyampaiannya dari Ibu Dokter Gigi Febi. Terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Dan sedikit ini mau menyampaikan kepada ibu-ibu yang sudah gabung ya di acara kajian ini. Kajian ini tuh akan dilakukan rutin setiap hari Selasa, Sabtu jam 10. Jadi nanti bisa dilihat ya, sepertinya posternya sudah disebar juga, masih ada
5 pembicara lainnya, 5 pembicara hebat lainnya yang akan mengisi kajian rutin kita. Ada Ibu Aris dari Mekarsari, kemudian Ibu Rubiati Yuli dari Mekarsari, Ibu Salimah dari Lido, kemudian Ibu Zakiah dari Cisaat, dan Ibu Ririn dari Mekarsari. Jadi bisa mengikuti terus ya Bu untuk kajiannya ini. Ya. Jangan lupa hari Selasa, Sabtu jam 10. Dan yang untuk pertanyaan yang menarik yang disampaikan akan mendapatkan hadiah yang menarik juga dari Ibu Ice. Jadi bisa langsung dihubungi saja ke Ibu Ice seperti itu. Sebelum menutup, mengutip dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Dokter ya sedikit, bahwasannya sejak dahulu saum tidak membuat sakit, malah menyehatkan. Terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menjadikan Ramadan sebagai momentum yang baik untuk menjaga keteraturan dan kesehatan. Semoga hal ini bisa kita contoh bersama di Ramadan yang cukup berbeda karena ada COVID ya, COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menjaga keteraturan dan kesehatan kita semua. Mungkin itu saja. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua bisa bertemu di pertemuan atau majelis ilmu selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, salah kata dan lain sebagainya. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.